Ini aku lagi baca di Mbah Google ini pembagian zaman arkeologi. Dimulai dari zaman batu tua, batu madya, batu baru atau neolitikum, terus batu besar. Padahal sebetulnya ada zaman tulang ya. Tulang atau tanduk itu dulu juga dipakai untuk peralatan. Baru kemudian menjadi zaman logam. Logam itu pertama ditemukan peralatan dari tembaga. Kemudian perunggu, ada emas. Baru zaman besi. Di mana zaman besi ini di kita itu banyak sekali ditemukan apa yang dikatakan sekarang sebagai besi-besi kabudan. Ini peralatan di zaman batu ya. Bisa menjadi kapak. Bisa juga pisau, menjadi pisau juga bisa. Yang paling banyak ditemui itu bentuk ini, bentuk kapak ini. Tajam juga, sudah berbentuk lebih sempurna. Manfaatkan tulang belulang atau tanduk. Ini banyak ditemui di Sangiran. 1 juta tahun yang lalu peralatan-peralatan dari tulang itu ditemukan di Sangiran. Kembali ke peralatan tulang tadi ya, di samping untuk perkakas sehari-hari, sampai sekarang masih bisa kita temui. Ini untuk handle pusaka. Ini dari tulang hiu. Kebetulan aku ada 2 ini. Ini sepertinya di era-era Singosari. Karena kalau kita lihat perunggunya sudah perunggu kaca. Dan sudah sangat bagus pengerjaannya. Ini juga perunggu kaca. Simetrisnya, detailnya luar biasa. Dan sampai sekarang kan memang masih dipakai ya, apa gading itu kan sekarang kan dipakai untuk pipa rokok. Jadi tulang tanduk itu mungkin tidak dimasukkan kepada zaman peradaban arkeologi karena sampai sekarang masih terpakai. Pada era-era perunggu tembaga itu sudah ditemukan bentuk kapak yang sempurna seperti ini. Tandanya itu patinanya hijau kebiruan. Ini juga kandungan perunggunya tinggi. Dan bentuknya sudah sempurna. Meskipun ini ditemukan sekitar abad-abad awal ini. Termasuk ini kapak perunggu. Ini menurut teman-teman era Dongsong terakhir, jadi sekitar abad 3, abad 4. Zaman tembaga akhirnya berubah ke zaman perunggu. Sebetulnya juga bukan tembaga murni ya waktu itu. Cuman mungkin karena kandungan perak, kandungan emasnya ada ditemukan lebih banyak, itu menjadi zaman perunggu. Karena campurannya perunggu kan juga gitu. Perak, tembaga, emas. Tinggal mungkin nanti untuk mengencerkannya ditambahi timah.
Tapi ini perunggunya sudah berbeda karena ini sudah kehitam-hitaman, artinya kandungan peraknya makin tinggi. Setelah itu baru zaman besi, di mana kita temukan banyak sekali bentuk-bentuk besi yang kita sekarang hanya bilang ini besi kabudan, artinya yang kuno makuno sekali. Banyak sekali ini bentuk-bentuk yang kemudian perkembangannya menjadi pisau. Terus yang ini apa yang kita kenal sekarang sebagai arit, bentuk ini sampai sekarang masih dimanfaatkan, masih bermanfaat. Ini malah yang sampai sekarang kita belum tahu namanya, karena ya orang-orang yang menemukan ini kan kayak taplek ya, apa itu, pemukul apa, nggak tahu. Ini bentuk-bentuk yang aneh. Termasuk bentuk ini juga belum tahu kita namanya sampai sekarang. Berjenis-jenis pasak ya, berbagai ukuran juga. Ada yang bunder, ada yang kotak segi 4, ada yang sekecil ini, ada yang bunder, ada yang kotak juga. Ini juga bentuk kotak tapi lancip kiri dan kanan. Ini bunder tapi semacam apa, yang di sebelah sini tumpul, yang di bawahnya tajam. Ini paku sudah sejak zaman dulu sudah ditemukan. Yang ini kalau sekarang semacam pahat ya, tatah. Berbagai bentuk tatah, pahat banyak sekali ditemukan. Ada juga yang berbentuk seperti ini. Berbagai peralatan perunggu ya, mulai dari kaca benggala atau untuk berhias dulu, ini katanya untuk jala ya, cincin-cincin. Terus ini juga untuk tempat mangkok untuk bunga. Luar biasa kalau pada zaman perunggu. Sampai yang paling fenomenal itu adalah gongso gamelan, di mana perunggu bisa menghasilkan nada. Itu adalah teknologi yang nggak tahu, kurasa di dunia tidak ada alat musik yang dari logam. Satu-satunya itu gamelan. Nenek moyang kita dulu menciptakan nada dari logam. Yang kemudian sangat menarik setelah gamelan, alat musik yang terbuat dari logam, itu adalah bimetal. Jadi campuran antara besi dengan perunggu. Karena ini tidak diketahui banyak orang, aku juga sendiri menjadi bingung bahwa ternyata teknologi bimetal itu sudah sejak dulu kita punya. Ini perunggunya aku nggak bisa deteksi ini singosari, perunggu kaca atau gobok. Kita taunya kan mengenal hanya itu. Tapi kemungkinan besar ini besi ditemukan bersama-sama dengan perunggu. Jadi abad perunggu itu dengan abad besi mungkin bisa aja bersamaan. Wedung ini atau sekarang kita sebut pisau ya, ini sederhana. Kalau ini besinya
pasti besi kabudan, dan ini adalah perunggu zaman Singosari. Mudah sekali dibedakan kalau yang ini. Termasuk ini. Ini juga pisau. Ya aneh juga. Ini kalau sekarang kan orang kita menyebutnya Bowie knife. Tapi di zaman Buddha sudah ada. Ini pun pada saat Singosari diberi handle perunggu kaca. Spesimen apa bentuk kudi. Kita sekarang mengeneralisir bentuk yang melengkung seperti ini, kita bilang kudi. Bermacam-macam bentuknya. Dan kita hanya memberi nama itu kudi. Ini kan kalau sekarang kita tahu bentuk bendu ya. Bentuk-bentuk kapak ya, luar biasa banyak. Bermacam-macam sekali bentuknya. Ini yang kapak perunggu, rata-rata ada binatang. Luar biasa, ada kapak tangan. Ini yang lucu, ini ada gambar burung 2, kapak corong, kapak bulan. Tadinya aku juga sanksi ya, karena ada teman Australia. Selama hidup di Indonesia itu hampir 20 tahun dia tidak menemukan yang sejenis, artinya yang bimetal ini. Terus juga teman dari Eropa juga gitu, di seluruh dunia itu hanya ada di Tropen Museum sama Met Museum itu baru ada 2 ditemukan. Ini sebetulnya kan angkus untuk pengendali gajah. Ini luar biasa detailnya. Kemudian ini kan itu kacip ya. Jadi peralatan untuk nginang itu dibuat dari wesi aji, sudah seperti ini. Dan aku menjadi yakin sekali setelah ketemu barang ini. Ini juga kacip untuk motong pinang ya. Tapi ternyata memang di bagian tajamnya ini itu sudah menggunakan wesi aji. Jadi teknologi bimetal ini memang ada di Nusantara. Demikian juga era tanah liat. Tidak masuk ke dalam era arkeologi ya, perkembangan arkeologi. Tapi di kita tanah liat ini sudah sejak zaman dulu, malah zaman-zaman awal, baik dipakai untuk bangunan, kebutuhan rumah tangga maupun ini kan semacam aksesoris rumah tangga. Barang dari tanah liat ya, kita karena tidak mengenal budaya kita sendiri, ini termasuk salah satu. Ini sebetulnya untuk apa gitu, aku sampai sekarang juga nggak ngerti ini untuk apa ini. Jadi itulah tadi kira-kira era zaman keemasan, dimana kita belum impor garam, utang kita belum banyak, dan masyarakatnya produktif. Ayo kita raih kembali masa-masa itu. Matur nuwun.